Baik, selamat pagi. Saya Wakapolsek Pantai Baru, Ibtu IGD Putu Parwata Esa. Hari ini kami berada di lokasi komplek persawahan milik Tunas Muda yang berlokasi di Desa Tesabela. Hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Kelompok Tani Tunas Muda terkait program pemerintah saat ini, yaitu di bidang ketahanan pangan. Nah, dapat kami jelaskan bahwa kelompok tani Tunas Muda ini adalah kelompok tani binaan dari Polsek Pantai Baru. Bagaimana kegiatannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Semangat! Selamat pagi Bapak-Bapak. Pada pagi hari ini kami datang mewawancarai langsung kelompok tani Tunas Muda. Jadi puji syukur kami dapat berinteraksi langsung dengan Bapak Ketua. Kalau bisa Bapak Ketua memperkenalkan diri. Nama saya Saulus Paulus Bawana, Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru. Terima kasih Bapak. Bapak sebagai Ketua Kelompok dalam hari ini Kelompok Tunas Muda, Bapak mengetahui tidak program ketahanan pangan yang digabungkan oleh pemerintah saat ini? Saya rasa kami masyarakat petani, kami juga lewat media, kami lihat program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan tentu implementasinya ada ke daerah, sehingga kami, biarpun kami sebagai masyarakat petani tapi media juga menjadi satu pemahaman bahwa harus satu visi satu misi, yaitu kami masyarakat juga harus sejalan dengan visi misi daripada Bapak Presiden untuk kami mensukseskan yaitu masalah pertanian untuk ketahanan pangan di daerah. Tentu Bapak mendukung program pemerintah saat ini. Sebagai Ketua Kelompok Bapak, apa upaya Bapak untuk mendukung program pemerintah khususnya ketahanan pangan? Ya, tentu kami sebagai masyarakat petani, kami yaitu di dalam musim tanam tahun 2025-2026 ini kami menggerakkan suatu gerakan bahwa kita harus menanam, yaitu tanaman pangan ini harus kita seduh, supaya karena kompleks ini saya katakan merupakan role model daripada Kecamatan Pantai Baru, karena kompleks ini dikerjakan 4 kali 1 tahun. Lombok dan seterusnya, yaitu padi pangan, padi panas ya nanti ini. Jadi 1 tahun kita kerjakan kompleks ini 4 kali. Demikian kira-kira Bapak, berapa luas lahan yang digarap oleh Tunas Muda? Luas lahan ini dia kurang lebih hampir 26 hektar dan dikerjakan oleh 62 penggarap. Kalau boleh kami tahu Bapak, apa saja komunitas yang Bapak bersama anggota kelompok melaksanakan penanaman ini, komunitas? Yang pertama adalah kita, yaitu masalah ketahanan pangan. Pangan itu adalah padi, ya itu musim pangan. Karena ini kompleks ini ada 2, yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan itu kita kerjakan dari bulan Januari sampai bulan April. Terus padi sesudah panen maka kita olah lagi untuk menanam hortikultura seperti bawang, lombok, kacang-kacangan, dan jagung. Dalam penanaman jagung, dalam penanaman padi, pengelolaan apa saja yang dipakai dalam metode untuk pengelolaan lahan ini, Pak? Pengolahan pertama adalah yang kita pakai adalah traktor. Traktor itu adalah swadaya daripada masyarakat itu sendiri. Dan ini kami kompleks ini belum ada bantuan seperti dari pemerintah berupa alat olah tanah. Yaitu kita ini adalah karena masyarakat anggap perlu, maka kami membeli dengan sendiri untuk kita mengolah. Yaitu pertama traktor besar dan multivator. Dalam pengelolaan lahan, terus penanaman, tanaman komunitas, hortikultura, ketahanan pangan berupa padi, kira-kira sistem irigasi apa yang Bapak pakai? Irigasi yang kami pakai adalah, pertama adalah sumur gali ini menjadi andalan daripada kami. Yaitu kami memakai
untuk mengairi lombok bawang, yaitu kami pakai sumur gali. Nah, dan sumur-sumur ini adalah dipakai yaitu pertama pakai mesin-mesin kecil yang mereka motor-motor yang 3 dim untuk kita bisa, dan itu harus kami airi dengan itu. Yang kalau pangan berarti kalau ada kendalanya curah hujan maka kita memakai arbor. Selama Bapak bersama anggota kelompok Tunas Muda, apakah menggarap dengan traktor di lahan pertanian ini hasilnya maksimal? Saya rasa dia tergantung daripada perawatan daripada tanaman ini. Yang menjadi kendala kita adalah kurangnya penyuluh ada pada kompleks ini, yaitu dari Kecamatan Pantai Baru, yaitu dari balai dari BIP, dan pertanian hanya mengalokasi untuk 1 orang penyuluh. Penyuluh itu sehingga penyuluh juga saya rasa dia tidak ada kemampuan untuk dia bisa datang untuk bisa memberikan petunjuk bagaimana panca usaha tani secara baik, itu pengelolaan tanah, bagaimana penanaman, bagaimana pemupukan, dan bagaimana pengairan. Sehingga kita butuhkan 1 penyuluh dengan basic, yaitu basic harus tamatan dari insinyur pertanian atau orang-orang tamatan SPMA yang latar belakangnya dia bisa menganalisis tentang bagaimana kalau ada kendala seperti ada hama dan lain-lain. Yang kami tanyakan lagi Bapak, dalam ini pengerjaan pengelolaan lahan ini Bapak, hambatan-hambatan apa yang sering dialami oleh Bapak sebagai ketua dan anggota dalam pengelolaan lahan? Ya, itu hambatan pertama kalau pada musim untuk tanaman hortikultura. Pertama adalah BBM merupakan hal yang harus kami gumuli, yaitu kami selalu tidak mendapat BBM pada lokasi ini. Kalau ada keterlambatan, dia tidak dapat. Sehingga kami itu menjadi hambatan. Dan juga pertama hambatan yang kedua adalah tidak ada bantuan seperti pergantian bibit ini. Karena hasil itu maksimal apabila ada pergantian bibit itu mungkin tiap 1 tahun atau 2 tahun pergantian bibit. Terima kasih Bapak. Dengan adanya program ketahanan pangan yang diprogramkan oleh pemerintah saat ini Bapak, apa harapan Bapak bersama anggota kelompok yang Bapak pimpin saat ini ke depannya? Harapan kami sebagai petani tentu kami kalau masyarakat itu makmur maka saya pasti negeri ini juga makmur. Sehingga masyarakat ini perlu mendapat 1 skala prioritas di dalam ini, di dalam kita para petani. Berikan 1 kemudahan baik dari sisi BBM, dari sisi obat-obatan, dari bibit untuk ke depan saya rasa, dan juga pupuk. Itu juga harus ada, tidak boleh memakai birokrasi yang berbelit-belit, tetapi harus itu langsung kepada para petani. Harapan Bapak bagi generasi muda dalam mendukung pertanian saat ini? Ya, saya rasa untuk generasi muda, saya rasa di tempat ini, di daerah ini, yaitu di desa Bela ini, terutama Kagu ini, anak-anak muda yang saya kasih contoh ini, anak ini, dia kuliah di Kupang, tapi kalau dia datang dia bisa turun ke tani. Ini di sini saya rasa semua sudah terbiasa karena orang tua sudah melatih mereka. Bukan sekolah satu-satunya kau mencari pegawai negeri, tetapi ini adalah modal kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, sudah kita saksikan bersama anggota Babin Polsek Pantai Baru melaksanakan kegiatan bincang-bincang dengan kelompok tani Tunas Muda. Semoga apa yang menjadi harapan kelompok tani Tunas Muda ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga mereka bisa mendukung semua program ketahanan pangan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat khususnya di bidang pertanian. Jangan malu untuk bertani, semangat dan sukses melalui pertanian. Terima kasih.